Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argi Rizky Syahada ingin mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah pemrograman multimedia. Analisis dan desain sistem proyek multimedia pembelajaran pada lembaga kursus sebagai program Freedom of Learning. Lembaga kursus merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan yang kini cakupannya bukan hanya sekedar sebagai pendidikan non-formal tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan, bukan hanya bagi anak usia sekolah, namun juga bagi berbagai kalangan dari berbagai usia. Lembaga kursus sendiri semakin banyak didirikan. Teknologi merupakan salah satu tolak ukur sukses tidaknya bisnis dalam menghadapi persaingan. Begitu juga dengan lembaga kursus yang saling bersaing mendatangkan tutor berkualitas, materi pembelajaran, serta fasilitas yang lengkap dan terbaik. Teknologi yang dapat diterapkan pada lembaga kursus bukan hanya sekedar penggunaan website untuk promosi atau media pendaftaran. Namun, dari segi materi, pembelajaran pun dapat mengandalkan teknologi, yaitu berupa sistem multimedia pembelajaran pada lembaga kursus. Multimedia dalam aplikasi sebagai alat untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Lembaga kursus. Lembaga kursus adalah PLS yang diprakarsai, dibiayai, dan diselenggarakan oleh masyarakat yang melayani warga belajar sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan fungsional, dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, memperoleh pekerjaan, berusaha mandiri, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. SDLC adalah sebuah proses logika yang digunakan oleh seorang sistem analis untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirements, validation, training, dan pemilik sistem. SDLC identik dengan teknik pengembangan sistem waterfall karena tahapannya yang menurun dari atas ke bawah. Berikut tahapan pengembangan sistem SDLC waterfall. Pertama, initiation atau planning, di mana di tahap ini sistem digambarkan secara global beserta tujuan yang akan direncanakan terhadap sistem yang akan dikembangkan. Tahap ini identik dengan tahap analisis. Kedua, requirement gathering atau analisis. Pada tahap ini, analis mencoba untuk menguraikan masalah sistem dan menggambarkannya ke dalam beberapa diagram untuk menggambarkan situasi yang sedang berjalan. Kemudian pada tahap ini juga, analis mencoba mendesain sebuah solusi yang akan diberikan kepada user. 3. Desain. Pada tahap ini, solusi yang sudah digambarkan secara global pada tahap sebelumnya diuraikan secara detail baik dalam bentuk diagram, layouts, business rules, dan dokumentasi-dokumentasi lain yang dibutuhkan. Building or coding. Pada tahap ini, sistem mulai dibangun atau dikembangkan, identik dengan pembuatan program aplikasi untuk mendukung sistem. 5. Testing. Pada tahap ini, sistem yang sudah dibangun atau dikembangkan dicoba lagi oleh tester maupun user. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SDLC dengan menerapkan metode pengembangan paralel yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu planning, analisis, dan dilanjutkan dengan design implementation oleh beberapa sub-project, kemudian dilanjutkan dengan tahap integration hingga membentuk satu kesatuan sistem. Hasil dan pembahasan. Dalam melakukan pengembangan sistem pembelajaran berbasis multimedia pada lembaga kursus dilakukan beberapa tahapan, yaitu pertama planning, kedua analyzing, ketiga design, keempat implementation. Jadi kesimpulannya, teknologi kini dapat menjadi tolak ukur setangguh apa perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis.
Teknologi yang dapat diterapkan pada lembaga kursus kini bukan hanya sekedar penggunaan website untuk promosi atau media pendaftaran peserta khusus, namun dari segi materi pembelajaran pun dapat mengandalkan teknologi, yaitu berupa sistem multimedia pembelajaran pada lembaga kursus. Implementasi multimedia dalam lembaga kursus merupakan salah satu upaya peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran, di mana dalam proyek multimedia ini tidak hanya tersedia sebagai media pembelajaran, namun multimedia juga dapat dijadikan sebagai sistem informasi paket lengkap meliputi area belajar, area ujian, dan juga sebagai area pusat pengolahan data siswa, data kursus, data user dan absensi siswa, nilai latihan, pertemuan, dan KHS siswa. Metode SDLC dengan menerapkan metode pengembangan paralel menjadi pilihan dalam pembangunan proyek ini, yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu planning, analisis, dan dilanjutkan dengan desain implementation oleh beberapa sub-project, kemudian dilanjutkan dengan tahap integration hingga membentuk satu kesatuan sistem. Oke, itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.